alhamdulillah baik-baik saja. Jadi saya sampaikan, saya ulang kembali lagi penyampaian ini. Anaknya Nikita tidak ada yang menahan dan tidak ditahan oleh aparat kepolisian karena anak di bawah umur tidak mungkin ditahan. Anaknya ada di bawah penguasaan Nikita Mirzani. Ya, secara hukum adalah di bawah penguasaan Nikita Mirzani. Soal teknis itu menjadi teknisnya, teknis itu menjadi haknya Nikita. Saya tidak boleh sampaikan. Yang perlu saya sampaikan, Loli tidak ditahan. Loli ada di dalam penguasaan Nikita Mirzani. Teknisnya apakah ditemenin kakaknya, apa ditemenin adiknya, itu teknis, saya nggak perlu sampaikan ya. Jadi biar clear, nggak ada lagi ntar salah-salah, waduh ini anak kecil, nggak ada. Anak kecil dilindungi secara hukum, dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, secara hukum dilindungi oleh ibunya, orang tuanya atau ibunya. Saat ini tinggal ibunya yang melindunginya ya. Oke, Bang, mengenai kabar juga bahwa sekarang Loli juga dalam pengawasan UPT 3A, itu mungkin seperti apa, Bang? Saya nggak bisa jawab karena menurut saya ada di dalam pengawasan Nikita Mirzani. Karena tidak mungkin tanpa izin dari Nikita Mirzani. Karena yang saya tahu Nikita Mirzani itu yang punya hak terhadap anak ini di bawah pengawasan dia, di bawah kekuasaan dia. Teknis-teknis itu tidak perlu saya sampaikan. Oke. Terkait preskon yang kemarin, Bang, yang pihak dari terlapor juga mengeluarkan hasil USG itu, Bang, mungkin seperti apa? USG-nya apa? Kalau gini, secara hukum kita ini negara hukum. Ya. Kalau secara hukum masa anak di bawah umur melakukan perbuatan hukum terus dibenarkan semua sama orang yang mengerti hukum, kan kacau nanti. Jadi apapun yang dilakukan oleh anak di bawah umur itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan. Yang kedua, ngapain juga? Kalau emang nggak ada apa-apa ya tidur nyenyak lah di rumah, kan sibuk anak, sibuk ini ngasih dokumen. Enggak, kalau nggak ada sesuatu ya tidur lah. Ngomong aja, emang gue pikirin lu lapor gitu aja. Ngapain panik? Paniknya itu adalah tanda-tanda ada sesuatu yang terjadi. Tidak bisa lari kemana-mana karena ini negara hukum. Proses berjalan, kami punya bukti, kami punya saksi. Saya cuma kasih apa yang terjadi di bulan Juni. Nah itu saja. Silakan siapa yang mau jawab saja. Anda saya kasih bahan. Anda cari informasi itu kan. Wartawannya para sakti semua. Orang-orang yang sakti, yang telinganya banyak. Bisa mendengar di mana saja. Cari informasi apa yang terjadi pada bulan Juni tahun 2024. Bang, terkait juga bahwa ada Nikita juga sempat melaporkan juga pasal pengancaman mungkin? Ya itu nantilah. Banyak yang mau saya laporkan, tapi kita fokus kepada persoalan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melindungi Loli. Loli ini adalah korban, secara psikis juga harus kita jaga. Jadi itu fokus nih, kita fokus pada anakmu dulu nih ya. Kita jaga ini anak kecil ini. Anak ini baru 16 mau 17 tahun. Dari kecil saya sama dia. Udah seperti anak saya sendiri. Bang, tapi komunikasi ibu dan anak seperti apa? Udah melebur belum sih, Bang? Sepertinya ya, tapi saya kan tidak mungkin terus tanya lu udah telepon, kayak nggak etis lah ya. Itu teknis. Saya kan bilang secara hukum itu haknya Nikita. Teknis saya tidak masuk. Apakah Nikita sama kakaknya, kan deket banget tuh sama kakaknya, atau sama adiknya, itu saya nggak sampai masuk ke dalam, itu termasuk privasinya dia. Tapi yang saya tahu, Loli di bawah pengawasan Nikita Mirzani. Artinya Loli masih di rumah aman itu ya? Di rumahnya Nikita. Sekarang? Ya, di rumahnya Nikita, apa rumah yang mana? Kan rumahnya Nikita banyak. Apa rumahnya Nikita yang ditempatin adiknya? Apakah rumahnya Nikita yang ditempatin kakaknya? Tapi Loli udah bisa menerima keadaan sekarang, artinya? Saya belum komunikasi dengan, terakhir aja yang saya komunikasi pada hari itu, saya rangkul dia, kenapa nak kamu jadi gini? Nggak boleh kamu, iya, jangan kamu panggil seperti itu. Kau kan kenal aku dari kau masih kecil. Itu mamamu, iya itu mama saya. Jawabannya itu? Iya, itu mama saya. Dan waktu dia ngomong, kenapa kau panggil ini? Nggak boleh, iya, itu mama, asli. Ada penyesalan ya? Gini, menghadapi seseorang itu kita tidak boleh. Jadi karena saya itu dekat sejak dia masih kecil. Saya bilang, nak, kenapa kamu seperti ini? Kalimatnya, itu ibumu. Iya, itu mamaku. Terus saya rangkul, ya kamu apa yang kamu jelasin. Kalau enggak ya udah kamu santai saja di sini. Nanti mamamu akan taruh kamu ada di mana.
itu urusannya mamamu pasti melindungi kamu. Dan selama ini beredar yang macam-macam seakan-akan tidak ada, itu kakaknya sama saya. Loli itu anaknya Nikita Mirzani sampai detik hari ini, jam ini tidak pernah dicoret dari kartu keluarga. Karena kalau dicoret pasti melibatkan saya. Karena saya adalah orang yang ngerti hukum, yang tahu caranya proses mencoret seseorang dari mengeluarkan dari kartu keluarga. Karena itu harus berdasarkan penetapan ataupun berdasarkan dari Dukcapil. Tidak semudah itu. Tapi yang saya dikasihkan kepada saya dokumennya masih kartu keluarga di mana anaknya Nikita yang nomor pertama, namanya Laura. Ada sama Masih saya. tertera ya? Masih nggak ada yang berubah. Jadi kalau selama ini ada beredar itu mungkin cara mendidik seseorang. Jadi ada orang yang ingin anaknya sekolah, udahlah lu kalau lu nggak sekolah gue nggak kasih sepeda gitu kan, gitu mungkin. Ada macam-macam lah ya. Itu bagaimana metode seorang ibu, orang tua untuk mendidik anak. Seperti ini juga. Jadi kalau bilang ada yang beredar tuh, dia sudah dicoret, nggak ada yang dicoret. Sampai detik hari ini, Loli anak sah dan anaknya Nikita Mirzani Bang. ada di dalam KKN. Bang, tapi- Padahal kan Bang, artinya Loli sudah bisa menerima nasihat dari abang atau orang-orang terdekat. Kalau sama saya masih karena saya mungkin dianggap yang paling dekat ya, walaupun yang paling dekat itu Erwin, karena Erwin adalah pamannya saya. Ya ada, saya bilang kenapa nak kau nak kayak begini? Dia sempat mau ngomong, saya bilang kamu nggak boleh sebut begitu, itu mamamu. Iya dia mamaku, itu saya rangkul. Udah kamu duduk yang tenang, itu mamamu. Tidak mungkin akan melakukan hal-hal yang akan menyusahkan dirimu. Ikutin saja proses. Mamamu mencari keadilan untuk kamu. Tapi kalau udah ke mamanya belum bisa menerima, artinya ketika mamanya menasihati belum bisa. Itu Loli. teknis Pak ya. Jadi mungkin ada persoalan apa yang jelas kalau kemarin ketemu sih nggak ada. Ya kan teriak-teriaknya kan kemarin sih ya. Jadi sebetulnya kalau kemarin itu didatangin terus dia nggak ada sesuatu yang membuat dia harus berontak. Sebetulnya nggak ada masalah kemarin. Santai-santai aja jalan-jalan ke kantor polisi seperti kemarin saya jalan-jalan sama Nikita. Oke, Bang, tapi akan ada pemeriksaan lanjutan nggak sih untuk Loli sendiri, Bang? Pasti ada. Dalam waktu dekat. Saya tidak tahu waktunya karena waktunya tanya ke Humas, kan mungkin Humas yang mewakili ya penyidik.